Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natwa Aurelia dengan NIM 2205121438 dari kelas Sistem Informasi 2022 PIK. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penugasan mata kuliah Sistem Operasi tentang algoritma penjadwalan, khususnya penjadwalan Multiple Feedback Queues atau MFQ. Berikut merupakan materi-materi yang akan dibahas lebih lanjut pada PowerPoint. Yang pertama ada pengertian penjadwalan proses, lalu tipe dan strategi penjadwalan, algoritma penjadwalan, multiple feedback queues atau MFQ, algoritma dari MFQ, contoh kasus MFQ dan penyelesaiannya, contoh penerapan sehari-hari, lalu ditutup dengan kesimpulan. Masuk pada materi pertama tentang pengertian penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan proses bertugas untuk memutuskan hal-hal berikut. Yang pertama, proses yang harus berjalan. Lalu yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Sasaran utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja sistem komputer menurut kriteria tertentu. Kriteria untuk mengukur optimasi kinerja penjadwalan adalah adil atau fairness, efisiensi, waktu tanggap atau response time, turnaround time, dan juga throughput. Yang pertama ada adil atau fairness. Proses-proses diberlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu layanan pemproses yang sama, dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemproses, sehingga mengalami starvation. Starvation sendiri adalah kondisi bahwa proses tidak pernah berjalan karena tidak dijadwalkan untuk berjalan. Sasaran penjadwalan seharusnya menjamin setiap proses mendapat pelayanan dari pemproses secara adil. Lalu yang kedua ada efisiensi. Efisiensi atau utilisasi pemroses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemroses dengan total waktu operasi sistem komputer secara keseluruhan. Sasaran penjadwalan adalah menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi sistem komputer mencapai nilai maksimum. Keadaan sibuk berarti pemroses tidak menganggur. Layanan pemproses termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program pemakai dan layanan sistem operasi secara efektif, bukan untuk melakukan penjadwalan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap berbeda untuk setiap sistemnya. Yang pertama ada sistem interaktif, lalu yang kedua sistem waktu nyata atau real time. Sistem interaktif adalah waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan oleh program atau transaksi sampai 5 pertama muncul di perangkat masukan keluaran seperti layar. Waktu tanggap untuk sistem interaktif biasa disebut terminal response time. Lalu yang kedua, sistem waktu nyata atau real time. Pada sistem waktu nyata, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari saat kemunculan suatu kejadian internal maupun eksternal sampai intrusi pertama rutin layanan terhadap kejadian dieksekusi. Waktu untuk sistem waktu nyata biasa disebut dengan event response time. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap sehingga menghasilkan sistem yang responsif. Lalu yang keempat ada turnaround time. Waktu yang dihabiskan dari saat proses atau job mulai masuk ke sistem sampai proses itu diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan proses berada di sistem. Diekspresikan sebagai penjumlahan waktu eksekusi dan waktu menunggu dari proses tersebut. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan turnaround time. Lalu yang terakhir ada throughput. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan selama satu selang atau satu unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah proses atau job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu tertentu.
Sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job atau proses yang dilayani per satu interval waktu. Lebih tinggi angka throughput, maka lebih banyak kerja yang dilakukan oleh sistem. Masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang tipe dan strategi penjadwalan. Terdapat 3 tipe penjadwalan, berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks. Ketiga tipe penjadwalan itu, yaitu yang pertama, penjadwalan jangka pendek atau short-term scheduler. Penjadwal jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses-proses ready yang berada di memori utama. Sasaran utama penjadwal jangka pendek adalah memaksimumkan kinerja sistem untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Masuk pada tipe kedua, yaitu penjadwal jangka menengah atau medium term scheduler. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin ditunda karena permintaan layanan masukan atau pengeluaran atau memanggil suatu sistem call. Proses-proses yang tertunda tidak dapat membantu suatu kemajuan untuk menunjuk selesai sampai kondisi yang menyebabkannya hilang. Agar ruang memori dapat bermanfaat, maka pemroses dipindah dari memori utama ke memori sekunder, sehingga tersedia ruang yang lebih besar untuk proses yang lain. Kapasitas memori utama terbatas untuk sejumlah proses yang aktif. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder disebut dengan swapping. Penjadwal jangka menengah bertugas menangani proses ini, yaitu proses swapping. Proses yang mempunyai kepentingan kecil saat itu adalah proses yang tertunda. Tetapi begitu kondisi yang membuat proses tertunda hilang dan proses dimasukkan kembali ke memori utama dan ready, penjadwal jangka menengah mengendalikan transisi dari suspend ke ready. Masuk pada tipe ketiga, yaitu penjadwal jangka panjang atau long-term scheduler. Penjadwal jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memiliki batch berikutnya yang berusaha dieksekusi sistem. Batch biasanya berupa proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemroses, memori, perangkat masukan, atau perangkat keluaran. Program ini mempunyai prioritas yang rendah dan biasa digunakan sebagai pengisi agar pemroses sibuk dalam periode aktivitas proses-proses interaktif rendah. Sasaran utama penjadwal jangka panjang adalah memberi keseimbangan pemroses-pemroses campur. Tipe-tipe penjadwal dapat dikaitkan dengan state process. Setelah membahas tentang tipe penjadwalan, sekarang masuk pada strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan terdapat 2. Yang pertama, penjadwalan non-preemptif, lalu penjadwalan preemptif. Penjadwalan non-preemptif atau run to completion adalah begitu proses diberi jatah layanan pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Non-preemptif juga disebut run to completion karena proses yang telah dijadwalkan akan dijalankan sampai selesainya, atau proses tersebut meminta layanan masukan atau layanan pengeluaran. Lalu, strategi yang kedua ada penjadwalan preemptif. Saat proses diberi jatah layanan pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses yang lain yang mempunyai prioritas lebih tinggi berdasarkan kriteria sistem itu. Pada penjadwalan preemptif, proses dapat disela oleh proses lain sebelumnya selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu layanan pemroses tiba kembali pada proses itu. Proses yang disela berubah menjadi state ready. Masuk pada algoritma penjadwalan. Terdapat banyak algoritma penjadwalan, baik algoritma penjadwalan non-preemptif maupun penjadwalan preemptif. Nah, algoritma-algoritma yang menerapkan strategi non-preemptif diantaranya ada FIFO atau First In First Out, atau FCFS atau First Come First Serve, lalu ada SGF
atau shortest job first, lalu ada HRN atau highest remaining next, lalu yang terakhir ada MFQ atau multiple feedback queues. Lalu, algoritma-algoritma yang menerapkan strategi preemptif diantaranya yang pertama ada RR atau round robin. Yang kedua ada SRF atau shortest remaining first. Lalu ada PS, priority scheduling. Lalu yang terakhir ada GS atau guaranteed scheduling. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas multiple feedback queues atau MFQ. Multiple feedback queues atau penjadwalan dengan banyak antrian merupakan salah satu penjadwalan non-preemptif. Selain itu, penjadwalan ini berprioritas dinamis. Prioritas dinamis sendiri adalah mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem saat beroperasi di lingkungan nyata. Prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek. Dalam hal ini, sistem dapat menyesuaikan nilai prioritasnya ke nilai yang lebih tepat sesuai dengan lingkungan. Selain itu, algoritma ini hampir sama dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya adalah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatnya. Semakin rendah tingkatnya, panjang CPU burst proses juga akan semakin besar. Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang berlaku pada MFQ. Yang pertama, jalankan proses-proses yang berada pada kelas prioritas tertinggi. Lalu yang kedua, jika proses telah menggunakan seluruh kuanta yang dialokasikan, maka proses itu diturunkan kelas prioritasnya. Lalu yang ketiga, proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Selain itu, algoritma ini juga didefinisikan melalui beberapa parameter, yaitu yang pertama ada jumlah antrian, lalu yang kedua algoritma penjadwalan tiap antrian, lalu yang ketiga kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, lalu kapan menurunkan proses ke antrian yang rendah, lalu yang terakhir antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Berikut merupakan contoh kasus MFQ serta penyelesaiannya. Seperti ini. P1 merupakan proses 1, P2 proses 2, serta P3 merupakan proses 3. Lalu burst time adalah waktu kerja oleh proses, lalu priority adalah prioritas, arrival time adalah waktu kedatangan proses. Proses pertama dengan waktu pengerjaan 6, anggap saja kita menggunakan satuan milisecond. Dengan waktu 6 milisecond mempunyai prioritas ketiga dengan arrival time 0 atau yang pertama sendiri. Lalu yang kedua, ada proses kedua dengan waktu pengerjaan selama 5 milisecond mempunyai prioritas pertama dan arrival time-nya yang kedua atau 1 setelah 0. Lalu ada proses 3 dengan waktu pengerjaan selama 10 milisecond menjadi prioritas nomor 2 dengan arrival time terakhir atau 3 atau setelah 1. Berikut merupakan Gantt chart-nya. Dengan P1 ini masih 0, lalu menuju P2 ada 6, ini dari burst time
diambil dari waktu kerjanya. P1 ke P2. P2 dapat waktu kerja 6, lalu masuk P3, burst time-nya 11. Mengapa 11? Ini dihasilkan oleh burst time P1 ditambah dengan burst time yang kedua. Jadi 6 ditambah 5. Jadi menghasilkan angka 11. Lalu yang terakhir, dapat nilai 21 dengan burst time yang P2 tadi yang 11 ditambah dengan burst time P3 yaitu 10. Jadi 21. Nah, berikut merupakan contoh perhitungannya. Yang pertama kita menghitung waiting time. Berapa lama menunggu si sistem ini untuk dikerjakan? Proses pertama tidak ada waiting time-nya. Mengapa? Karena proses ini datang paling pertama. Jadi waiting time-nya tertera angka 0. Lalu proses kedua memiliki waiting time 5. Kenapa 5? Karena diperoleh dari burst time-nya proses pertama dikurangi waktu kedatangannya proses kedua. Burst time pertamanya kan tadi 6, lalu dikurangi arrival time-nya P2, yaitu 1. Jadi hasilnya sama dengan 5 milisecond. Lalu P3 waiting time-nya di sini. Mengapa 11 dikurangi 2 sama dengan 9? 11-nya dari sini, dari waktu burst time-nya P2 ini, kan dari burst time pertama ditambah burst time kedua menghasilkan angka 11. Jadi waiting time-nya 11 dikurangi waktu kedatangannya, yaitu waktu kedua. Jadi 11 dikurangi 2 sama dengan 9 milisecond. Lalu, masuk pada rata-rata waiting time. Bagaimana cara menghitung rata-rata waiting time? Caranya tinggal waiting time proses pertama, ditambah waiting time proses kedua, ditambah lagi dengan waiting time proses ketiga, lalu dibagi rata dengan banyaknya proses. Menghasilkan 4,6 milisecond. Jadi rata-rata waiting time oleh proses 1, 2, 3 ini adalah 4,6 milisecond. Setelah menghitung waiting time, kita beralih untuk menghitung turnaround time. Seperti yang dibahas tadi, semakin sedikit waktu dari turnaround time, maka semakin baik. Nah, turnaround time dari P1 ini adalah 6. Diambil dari mana? Diambil dari arrival time-nya kan tadi 0. Lalu burst time-nya 6, jadi waktu pengerjaannya selama 6 milisecond. Lalu proses kedua, turnaround time-nya 10 didapatkan dari P2 dikurangi dengan arrival time-nya P2 juga. Jadi 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Lalu 3 diambil dari 21 dari ganjak ini, lalu dikurangi dengan arrival time-nya, yaitu sama dengan 19 milisecond. Selanjutnya menghitung average of turnaround time. Bagaimana caranya? Sama seperti menghitung average of waiting time dengan menjumlahkan semua turnaround time-nya. Yang pertama ada proses 1 dengan turnaround time 6, lalu 10, lalu 19. Dibagi rata juga dengan, karena terdapat 3 proses, dibagi dengan 3. Menghasilkan 11,6 milisecond. Nah, masuk pada contoh kasus yang kedua. Kita masih menggunakan sama proses 1, 2, 3 dengan proses satunya 10 milisecond, proses 2-nya 15 milisecond, proses 3-nya 25 milisecond. Prioritasnya juga sama, P2 memiliki prioritas pertama, P3 prioritas kedua, dan P1 prioritas ketiga. Namun akan diproses melalui P1 dulu karena MFQ juga mempertimbangkan nilai kedatangan, di mana P1 dengan arrival time-nya 0, P2 arrival time-nya 1, P3 arrival time-nya 2. Lalu ini merupakan ganjar dari tabel kasus kedua. 0, ini
arrival time-nya 0 ditambah burst time-nya jadi waktu prosesnya 10, lalu P2 akan memakan waktu 25 milisecond karena harus menunggu 10 detik. P1 selesai dulu baru mengerjakan 15, lalu P3 juga seperti demikian, menunggu P2 selesai dulu, P2 selesai dulu ini 25, P2 selesai dulu ini 25, lalu ditambah dengan burst time-nya P3 25 juga, hasilnya 50. Nah, berikutnya merupakan perhitungan waiting time dan turnaround time dari kasus yang kedua. Yang pertama, waiting time-nya proses 1 tentu saja 0 karena tidak ada yang perlu ditunggu ketika proses masuk langsung untuk melakukan pemrosesan. Lalu, waiting time-nya proses kedua ini 10 min 1 sama dengan 9 milisecond karena dia harus menunggu dulu proses pertama selesai lalu dikurangi dengan waktu kedatangannya. Nah, jadi dia akan menunggu selama 9 milisecond. Lalu, untuk waiting time-nya proses ketiga yaitu 25 min 2 sama dengan 23. Karena proses ketiga harus menunggu P2-nya selesai, yaitu pada waktu 25 milisecond. Lalu dikurangi dengan arrival time-nya 2 sama dengan 23 milisecond. Lalu untuk menghitung average dari waiting time, yaitu ditambahkan semua waiting time-nya, yaitu 0 ditambah dengan 9 ditambah dengan 23 dan dibagi rata dengan 3 sama dengan 10,6 milisecond. Lalu masuk pada perhitungan turnaround time dan average turnaround time. Turnaround time yang pertama yaitu P1 sama dengan 10 sama dengan burst time-nya dari 0 ke 10. Dan tidak perlu dikurangi dengan arrival time karena ia datang pertama kali. Lalu, proses kedua sama dengan 25 min 1 sama dengan 24 milisecond. Di mana waktu selesai dari P2 25 lalu dikurangi dengan arrival time-nya P2 yaitu sama dengan 24. Lalu, proses ketiga selesai pada waktu 50 milisecond lalu dikurangi dengan arrival time-nya 2 yaitu sama dengan 48 milisecond. Nah, perhitungan dari average of turnaround time adalah sebagai berikut. 10 ditambah 24 ditambah 48 lalu dibagi dengan sesuai proses yang ada. Ada 3 sama dengan 27,3 milisecond. Baik, masuk pada penerapan MFQ dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada kegiatan ujian lisan di sekolah. Jadi, terdapat 3 siswa di sekolah yang akan melakukan ujian lisan. Siswa A maju pertama untuk dites secara lisan oleh gurunya. Namun, karena kesulitan untuk menjawab, akhirnya ia dipersilahkan untuk mundur terlebih dahulu. Karena gurunya menilai waktu yang dimakan akan terlalu banyak jika menunggu siswa A ini belum siap. Selanjutnya, siswa B maju dan berhasil menjawab. Selanjutnya, siswa C maju untuk melaksanakan ujian lisan dan siswa C juga berhasil melakukan ujian tersebut. Setelah siswa C tersebut berhasil lolos, maka dipanggil lagi siswa A untuk melakukan ujian lisan dan akhirnya ia berhasil lolos. Dengan demikian, waktu yang diperlukan untuk ujian lisan tidak terlalu lama karena seseorang yang memakan waktu cukup lama dipindahkan ke akhir terlebih dahulu. Baik, setelah membahas tentang materi-materi tadi, sekarang masuk pada bagian yang paling akhir, yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa algoritma multilevel feedback queue dinilai mirip sekali dengan algoritma multilevel queue. Perbedaan dari dua algoritma itu adalah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian jika suatu proses menyita CPU terlalu lama. Maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama, proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilasi penuh dan M atau K dapat terus sibuk.
Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU proses juga akan semakin besar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.